Kemudian kok bisa cerita di kampus itu dari pagi sampai selesai itu ngapain aja? Misalnya dari apel sampai sore itu gimana? Apa aja yang dikerjain sama Taruna STMKG? Nggak ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau dibilang berapa ya, jam 6 Jam dari 6? jam 6 ke jam 16 itu waktu efektifnya kuliah di STMKG. Jam 6 itu maksudnya persiapan, jadi 6.30 bisa sudah harus di kampus, nanti mulai apelnya jam 7 kayak gitu. Nah baru nanti kuliah sampai tergantung jadwalnya masing-masing di masing-masing kelas. Bisa ada aja yang kuliah jam 9 mulainya, ada yang kuliah jam 12 kayak gitu, kayak kampus biasa sih. Iya. Dan baru selesainya biasa sampai paling maksimal sih jam 5. Jam 5 ya, jadi kalian kok misalnya disuruh apel jam 7 ya datang setengah 7, setengah jam sebelumnya, karena ada pemeriksaan kerapian gitu kan. Jadi kami memang sudah dididik dari sejak awal gitu, harus rapi. Ibarat gini, kalau kita tidak bisa memaintain kerapian diri kita, bagaimana kita bisa memaintain kerapian kantor, kerapian laporan, dan itu semua berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gimana bisa melayani masyarakat kalau melayani pribadinya nggak bisa, gitulah intinya gitu. Masuk ke syarat masuk ke STMKG. Ya, jadi kan ada syarat yang bersifat umum, ada yang syarat bersifat administratif. Nah, syarat umum itu apa aja? Selain misalnya warga negara Indonesia, pria atau wanita, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehat akal, jasmani, rohani gitu ya. Tinggi berapa? Tinggi kalau perempuan 155, kalau laki-laki 165. 165 ya. 165 untuk calon taruna, 155 untuk calon taruni. Nanti itu diukur. Jadi jangan coba-coba bohong masalah tinggi, karena pasti di STMKG diukur lagi. Jadi ada kisah hari itu ya gitu. Mereka tuh ngukur balik ke STMKG, pas diulang lagi selisihnya sampai 5 cm gitu. Karena di STMKG itu bakal diukur lagi gitu. Jadi jangan bohong. Bahkan selisih 1 cm aja nanti bisa masuk ke lulus cadangan. Lulus cadangan. Bayangin tuh, banyak yang mau masuk STMKG kalau misalnya di situ kalian sudah ada kecurangan, misalnya disuruh tes kesehatan di rumah sakit daerah masing-masing, tinggi kalian itu cuman misalnya taruna 160, kalian tulis 165, jangan kira itu bakal selamat, itu bakal dicek lagi. Jadi kita ketat sekali ya. Tinggi ya. Untuk tinggi, karena ya memang alat-alat BMKG ini memerlukan tinggi yang sesuai untuk mengoperasikan. Sangkar meteo 120 cm. Sangkar meteo aja itu 120 cm. Itu belum sama namanya termometer itu tiangnya aja, belum naik ke atasnya lagi gitu. Jadi kalau pendek kan nggak mungkin kalian bawa kursi dari rumah kan gitu. Bawa kursi gitu kan dari rumah tuh dinas kan nggak mungkin. Kemudian apa lagi setelah tinggi? Ini mata gimana? Mata itu maksimal -2. Plus minus? Plus minus. Oh, jadi plus 2 atau min 2. Jarang sih ada yang plus. Jarang ya. Kemudian nggak boleh buta warna. Nanti lihat awan dikira apa? Nggak boleh buta warna, nggak boleh silindris ya, nggak boleh. Nggak boleh silindris. Nggak boleh silindris. Kemudian berat badan? Berat badan ideal. Berat badan ideal. Cuman itu kalau menurut aku sih nggak terlalu diperhatiin. Mungkin bukan nggak terlalu diperhatiin, maksudnya punya ukuran masing-masing ya. Mungkin orang yang ukurannya 160 cm idealnya segini, mungkin gitu punya hitungannya sendiri-sendiri. Asal nggak terlalu big. Nggak lewati batas lah. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nanti kalau terlalu besar masuk kantornya pun susah. Gitu. Kalau terlalu kecil nggak bisa push up ya. Nggak bisa push up, tapi biasanya kalau orang terlalu kecil push upnya gampang ya, jadi gitu. Kemudian apalagi nih syaratnya? Nilai. Kalau nilai apa aja yang diminta? Nilai matematika, fisika, bahasa Inggris. Jadi yang aku lihat terakhir pada tahun 2019 itu dia ada beberapa semester yang diminta bang. 3 semester terakhir minimal 7,5. Tapi itu bisa berubah tiap tahun sih bang. Soalnya kalau nggak salah pas zaman dulu cuma semester terakhir pas aku pas zaman 2015. Jadi situasional lah ya, tapi nilainya berapa tadi? 7,5 untuk skala 10 gitu. Iya. Berarti 75 untuk skala 100 gitu ya. Jadi di bawah itu tidak ada toleransi gugur ya. Langsung gugur. Jadi lihat dulu nilainya kalau mau daftar.
fisika, matematika, Bahasa bahasa Inggris. Jadi 3 komponen ini penting untuk masuk STMKG karena memang seluruh pelajaran, seluruh kegiatan STMKG pembelajaran itu berkaitan dengan 3 ini. Ya, matematika, bahasa Inggris sama fisika. Karena kan bahasa pengantarnya bahasa ini juga kan, bahasa Inggris ya. Ya, modul Pembelajaran bahasa Inggris, alat-alat bahasa Inggris. Nanti operasional kerja juga bahasa Inggris gitu. Mungkin penyampaian ke masyarakat bahasa Indonesia. Jadi harus bisa bahasa Inggris secara aktif maupun pasif lah ya. Nah, gitu. Kemudian masuk STMKG itu ada duit nih nggak? Masuk bayar nggak? Bayar apa gitu? Bayar Ada ya? Bayar apa sih? Bayar apa? Jadi Ya, pas tapi mau bukan daftar, nyogok ya, bukan nyogok. Bukan, ya. kalau nyogok nggak sanggup kita. Dia pas daftar itu bayar pas zaman aku tuh 65.000. Biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran 65.000 masih terjangkau lah ya kan. Karena dibandingkan sama ujian-ujian lain yang 100-an. Iya, jadi murah ya. Terus kalau udah lulus itu bayar 7 jutaan untuk seragam dan ekstrakurikuler. Oke, 7 jutaan. Sekali aja guys, sekali saja seumur hidup. Di SMKG. Itu untuk ya namanya pertama kali kalian beli seragam, atribut dan lain sebagainya. Kemudian dapat apa lagi? Duit, TID. Oh ya, tunjangan ikatan dinas itu pada zaman kami itu 600.000 tiap bulan. 600.000. Wih, jadi kalian kuliah udahlah gratis, dapat duit lagi. 600.000 ya? Iya, Bang. 600.000. Kuliah nggak bayar. Kemudian seluruh kegiatan STMKG itu ditanggung sama STMKG ya? Iya. Contoh kalau kalian kunjungan gitu ya? Iya, tunjangan. Sampai ini ya istimewanya Bang Rizky dari SMKG itu gini, dari pergi sampai pulang itu bener-bener dibekalin. Jadi misalnya kita mau studi tour, bukan studi tour, misalnya mau studi ke stasiun penerbangan Semarang kayak Bang Rizky dulu kan, itu pasti udah dikasih penginapan, sudah dikasih makan, dan dikasih SPPD pula. Karena kan pada saat itu Bang Rizky udah terhitungnya PNS golongan 2A. Dulu Bang Rizky D1 baru D4 gitu. Dulu zamannya memang seperti itu, D1, D4. Kalau sekarang langsung ya D4 ya. Iya, Langsung D4 jadi gitu. Jadi spesial banget kalau kalian masuk STMKG itu. Mantap lah pokoknya. Jadi tinggal bawa baju, bawa perlengkapan kampus, mau misalnya mau pesiar kemana, udah nanti bawa badan aja udah, duduk di transportasi, nanti dibayar dari makannya, dari penginapan, bahkan pulang pun dikasih uang lagi. Jadi itu jadi semangat buat kalian. Jadi dapat TID itu 600.000. 600.000. Lumayan. Ya, uang kos. Lumayan lah untuk beli ciki-ciki. Kemudian di STMKG kan tadi ada ekskul kan? Tuh ekskulnya apa aja loh? Ekskul ada pasukan khusus. Pasus. Marching band. Marching band. Demustar, Dewan Musyawarah Taruna. Iptek. Terus Kresya. Kreasi dan paduan suara. Olahraga. Lagi ya? Kerohanian. Rohani Islam semua. Iya, semua ada. Karate. Oh iya, Karate. Jadi banyak ekskul dan lain-lain lah. Sekarang Bang Rizky nggak tahu, belum update juga ekskul yang ada di sana. Jadi banyak sekali ekskul dan menyenangkan lah ya. Ini kan kalau misalnya Aisyah udah lulus jadi dari STMKG, berarti otomatis langsung jadi PNS BMKG. Iya. Golongan berapa? Golongan 3, Bang. Golongan 3A guys. Bayangin masih muda, berapa lulus umur? 22 tahun sudah golongan 3A ya. Fresh graduate golongan 3A. Grade berapa itu kalau gaji? Kalau jadi ada tunjangan kinerja grade berapa? Grade 8 guys. Jadi motivasi lagi buat kalian untuk masuk STMKG, nanti kerja di BMKG, kalian lulus golongan 3A dengan grade atau tunjangan kinerja itu grade 8. Jadi bukan ya 8 tinggi nih loh. 8 tinggi sekali menurut Bang Rizky untuk fresh graduate. Bagus itu 8. Kemudian 80% dulu, Bang. Iya, nggak apa-apa, 80% tetap mantap lah gitu. 8 terus di jabatan apa? Analis atau apa? Ahli ya? Ahli. Jadi fungsional ahli. Jadi kalian lulus dari SMKG kalian sudah punya jabatan ya? Fungsional ahli, grade 8, pangkatnya 3A. Lumayan ya, duitnya lumayan ya. Lumayan buat apa? Biasanya kalau orang dapat gaji pertama buat apa? Buat nikah ya. Kemudian tipsnya buat adik-adik yang mau tes STMKG ini apa? Biar peluang lulusnya besar apa aja? Tipsnya? Peluang lulusnya besar. Tipsnya biar apa gitu, belajar apakah, ngapain kan, entah bakar buku, airnya diminum gitu. Ya itu tadi karena dia
yang pertama ya berarti bahas-bahas soal, karena di TKD berarti kita bahas soal-soal intelijensia umum gitu, kayak biasalah yang mungkin juga di SBM atau di tes-tes lain juga ada kan. Terus kan dia nggak ada nilai minus di tes ujian itu, jadi ya yakin aja gitu, jawab aja semua. Jadi kalau bisa ya ada sense-nya dapet gitu pas ngerjain. Intuisi ya? Iya. Biasanya cewek tuh intuisinya kuat ya. Ada feeling-feelingnya gitu. Jadi, karena nggak ada nilai minus. Nggak ada nilai minus. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu jawabannya, udahlah pakai feeling aja. Ya, tapi harus tetap dijawab kayak gitu. Jawab, karena nggak ada nilai minus. Asal feeling berarti ya. Feelingnya diasah. Ini aku lulus ya asal feeling. Terus ya tadi matematika fisika, karena kan ada batas minimal. Misal matematika harus benar berapa, fisika harus benar berapa. Jadi setidak tahu apapun tentang itu, minimal adalah yang dimengerti gitu dari pelajaran itu. Biasanya juga pelajaran-pelajaran SMA kok itu. Iya. Nah, dan kalau misalnya nih lemah di matematika atau lemah di fisika, maka dikuatkan di bidang lain gitu, misal bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kalau nggak salah soalnya paling banyak. Iya. Jadi bisa nutupin, bisa mengcover, jadi bisa nilai mati kedua mata pelajaran, tapi nilai yang lain bisa lebih. Oke, jadi strategi gitu ya. Iya. Untuk informasi pendaftaran calon taruna STMKG, kalian bisa akses di www.stmkg.ac.id. Nanti kalian bisa akses di sana, biasanya sudah terbuka ya sispen charternya PTB STMKG. Nanti kalian bisa mengakses di sana, pasti diumumkan semuanya ya saya. Iya. Biasanya dari awal sampai akhir itu akan diumumkan di situ semua di satu portal. Jadi kalian bisa tahu tuh siapa-siapa aja yang lulus, siapa-siapa aja yang enggak gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira apa yang harus tidak dilakukan oleh calon peserta ini supaya nggak gagal? Jadi jangan lakuin ini nih, nanti gagal gitu. Apa ya Bang ya? Nggak gagal soalnya aku jadi ngelakuin apa. Ya kalau menurut Bang Rizky ini, jangan buru-buru jawabnya, itu aja sih. Kalau dalam soal jangan terburu-buru menjawabnya, kemudian ikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Jangan buat ibaratnya improvisasi sendiri. Contoh ketika tes kesehatan disuruh di rumah sakit daerah ditandatangani oleh oleh dokter yang ber-NIP gitu, yang pegawai, tapi kan improvisasi gitu kan. Oh, pengen keren jadi cari yang swasta, nggak boleh. Itu semuanya sudah ada aturannya gitu ya. Jangan dibuat-buat sendiri gitu. Satu lagi tepat waktu Bang. Jadi pas zaman kami itu pernah ada yang karena terlambat dia nggak dibolehin masuk ke wawancara. Ya iyalah, baru masih calon aja udah terlambat, apalagi udah jadi kan begitu. Ya demikian, itu adalah tips dan informasi tentang seleksi ya, atau cara masuk dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG. Teman-teman tetap semangat untuk tesnya, jangan putus asa. Kalau masih kurang di mata pelajaran atau di fisik segala macam, bisa dipersiapkan dari sekarang, mumpung masih banyak waktu. Kemudian tetap berpikiran positif, kemudian tetap update informasi di laman yang telah Bang Rizky sampaikan tadi. Demikian video dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak komen, ya nggak tahu lah. Kalau misalnya mereka komen mau nanya apa ya, komen lah gitu ya, komen. Kalau mau subscribe ya monggo, mau like ya monggo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.